apakah itu disebut administrasi atau disebut dengan birokrasi, dan ada ranahnya politik. Ya. Nah ini kebijakan publik, kemudian teori politik masuk di sana semua. Dan yang ketiga adalah ranah legal atau hukum. Itu ada hukum administrasi dan hukum umum pada umumnya yang dipelajari oleh teman sebelah dari Fakultas Hukum. Baik, pengantar saya untuk ini sudah. Kemudian kita ke berikutnya. Nah ini, oke, monggo diberisani permasalahan umum yang dihadapi oleh negara, oleh pemerintah, sehingga menuntut adanya birokrasi, reformasi birokrasi itu begitu banyaknya. Nah saya mohon masing-masing isu birokrasi itu Bapak dan Ibu cermati dan kemudian kita diskusikan. Ada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang permasalahannya adalah tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian mindset maupun culture set belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional. Kemudian praktek manajemen aparatur, kalau saya lebih suka praktek manajemen aparatur. Kalau SDM itu seperti minggu sebelumnya saya bilang itu lalu seperti menjadi tukang, walaupun tukang ahli gitu. Manusia menjadi bagian dari mesin birokrasi atau menjadi bagian dari mesin korporasi dan seterusnya. Jadi kita bilang aja praktik manajemen aparatur atau sumber daya aparatur. Ini belum optimal dan perlu ditingkatkan secara profesional. Lalu distribusi PNS nanti kita diskusikan setelah saya bacakan ini. Belum merata dan profesional secara global. Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah masih timbang tindih, berbenturan, terlalu besar. Sistem pengawasan internalnya juga belum berperan sebagai quality assurance. Dan yang tidak enak, KKN masih tinggi pada semua sektor dan pada semua level. Lalu kualitas pelayanan publik belum memenuhi harapan yang dituntut oleh publik. Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Monggo, pada isu birokrasi yang mana yang Bapak atau Ibu ingin sharing dan nanti kita pecahkan bersama. Monggo silakan yang mana. Kalau itu semuanya itu semakin tajam gitu, Pak Wan. Ya baik, Pak Mardiono ya. Ya yang jelas secara umum ya permasalahan birokrasi ini. Kalau kita mau jernih berpikir, mau mengakui dengan gentle, memang hampir di semua lini Pak ya, hampir di semua lini belum betul-betul sesuai dengan harapan. Tapi kita sadar kita adalah manusia yang memang sudah kodratnya ya, tidak sempurna, namanya kekurangan pastilah ada. Cuma paling tidak kekurangan itu bisa kita minimalisir ketika kita betul-betul mau ya, ada rasa kemauan di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Tapi di sini yang perlu kita sikapi Pak ya, dari sekian isu permasalahan umum birokrasi ya, ini saya kok malah cenderung kepada ini Pak. Pertama adalah pengawasan internal ya. Dalam hal ini pengawasan internal saya kira untuk di kalangan ASN, BNS sangat lemah sekali. Tapi yaitu belum mampu berperan sebagai quality assurance ya. Terus yang kedua Pak, ini saya juga menyoroti KKN. Nah sejauh ini yang harus kita bahas Pak, KKN di sini kalau melihat trennya sekarang perekrutan PNS yang sentralistik dan sudah
masih bisa diminimalisir lah. Walaupun saya yakin pasti ada soal-soal KKN-nya, tapi paling tidak bisa diminimalisir. Dan juga sudah mulai agak transparan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ini adalah pembagian job description ini yang masih belum banyak ya Pak. Penempatan eselon-eselon, saya tahu sendiri lah. Di Gresik itu, waduh, eselonnya malah banyak yang dikatrol ini. Gara-gara ya jika tidak juga. Bahkan yang lebih ironis Pak ya, ketika di Raja Heri, ketika ada pergantian jabatan, ya itu malah jawabannya ya jawaban lama. Mohon maaf Pak, saya baru 3 bulan menjabat di sini loh. 3 bulan ini kan lama, sudah 90 hari. Apa yang saya selama ini? Sudah tinggal jabatan Pak. Dan itu mempelajari sebenarnya itu. Nah itulah. Mungkin ini sektor ini lah Pak yang paling kita harus. Sebentar begitu dulu Pak Mardiono, nanti dilanjut lagi. Terima kasih. Iya, baik. Secara keseluruhan dari permasalahan administrasi publik atau birokrasi di Indonesia pada pemerintahan sekarang itu nampaknya tidak ada satu perbaikan yang sungguh-sungguh ya. Lalu kemudian aparatur pemerintah ini mengikuti agenda sendiri-sendiri yang sering kita dengar dari percakapan yang mengandung kritik dari para ahli itu kesannya kok malah semakin menurun, bukan meningkat, ya Pak Ahwan. Betul. Iya, dan ini betul-betul situasi mendesak yang menuntut adanya satu gerakan atau satu program reformasi itu. Nah, sekarang ketika nanti saya meloncat atau masuk ke ranah roadmap birokrasi, SBY pada tahun 2010 yang diketuai oleh Budiono waktu itu sebagai wakil presiden. Kemudian 2015 ketika terjadi pergantian pemerintahan, apakah berlanjut? Kan tidak, terhenti. Lalu ini menjadi catatan kaki saja, tidak menjadi satu kebutuhan yang mendesak begitu untuk dilakukan satu reformasi. Itu yang catatan yang kita dengar dan yang kita baca di berbagai referensi, apakah itu di textbook, di jurnal, apalagi surat kabar dan televisi. Lebih parah lagi Pak Ahsanul maupun Pak Ahwan dan ibu-ibu, kalau kita mengikuti berita-berita diskusi maupun perbincangan di media sosial, kita patut sedih. Kalau kita ini mengamati, kemudian membaca, mengkritisi dari situasi administrasi publik dewasa ini. Coba Pak Sanul, kalau Pak Ahwan tadi sudah menyoroti persoalan pengawasan internal dan KKN,
Kalau Bapak, apakah sama atau berbeda? Monggo silakan, Pak Hasan. Gini Pak, terima kasih. Menurut saya gini Pak, timbulnya ketidak berlanjutan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, itu tidak adanya grand design tentang peraturan perundangan di bidang aparatur negara yang disepakati agar itu terus dan berkelanjutan gitu Pak. Hingga ketika ada terjadi pergantian pemerintahan, maka semacam diganti grand design yang sudah disepakati itu. Akibatnya ya timbul permasalahan lagi, ya, itu sebenarnya tidak harus terjadi kalau benar-benar pemerintah itu terus berkelanjutan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi menurut saya ini fungsi dewan harus terus dimunculkan, Pak. Bagaimana ini awal hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, ini adalah fungsi dewan, sehingga secara politik dewan itu harus terus mengawal kalau memang itu sudah bagus dan disepakati oleh semua pihak. Artinya partai-partai yang ada di dalam dewan itu sendiri. Itu menurut saya Pak. Sehingga tidak setiap berganti pemerintahan, itu juga kita berganti desain peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara. Ini yang buat akan nanti tidak beres-beres Pak. Termasuk kebijakan di semua lini, pendidikan dan sebagainya. Kita ganti ini, ganti lagi kebijakan gitu Pak. Ini menurut saya begitu Pak. Iya. Makasih. Baik. Masalah reformasi administrasi ini menjadi agenda selain eksekutif ataupun pemerintah, juga legislatif, dalam hal ini DPR maupun DPRD. Ya. Itu benar. Kalau timpang antara satu dengan yang lain, bagaimana kita mau menggolkan suatu rancangan, misalnya ya, rancangan undang-undang maupun raperda misalnya, itu kalau kedua unsur ini tidak berimbang, tidak bersambut seperti itu benar, itu benar. Cuman ya dibandingkan dengan negeri sebelah, kenapa reformasi birokrasinya itu bisa berlangsung sangat-sangat menarik dan berhasil? Yang saya maksud di Malaysia itu karena partai politik penguasanya itu tidak berganti, mulai dari periode Mahathir Mohamad yang pertama sampai dengan periode Mahathir Mohamad yang terakhir, digantikan baru 1 tahun ini. Itu 50 tahun Pak. Jadi tahun 2020 ini, apa yang diimpikan 50 tahun yang lalu itu sudah sebagian besarnya terwujud. Bahkan ketika boleh kita mengatakan bahwa Malaysia itu dulu menjadi siswanya Indonesia, diberi ilmu, diberi berbagai macam expertise, dipandu, didampingi dan seterusnya. Kenapa sekarang malah menjadi lebih ke depan, lebih leading gitu, dibandingkan dengan kita yang seolah-olah masih berjalan di tempat seperti ini. 50 tahun nih Bapak. Jadi pada tahun 1970 Pak Mahathir itu sudah merencanakan reformasi administratif yang namanya Vision 2020. Artinya mulai 2070 itu mereka sudah bermimpi Malaysia tahun 2020 itu akan menjadi seperti apa. Dan itu sudah tercapai sekarang ini. Nah ini kita tidak bersambung. Ya saya lagi Pak. Gara-gara partai
visi yang sudah dirancang ataupun visi yang sudah dirumuskan oleh partai politik yang berbeda ataupun koalisi partai politik yang berbeda yang memegang kekuasaan sebelumnya, itu tetap dilanjutkan. Ini yang tidak terjadi. Ayo Pak Ahmad. Nah, tidak terjadi itu. Jadi ada keterputusan seperti itu. Ini banyak, tapi izin Bapak, izin. Kalau saya terus mendiskusikan isu birokrasi dan permasalahannya satu persatu, nanti kira-kira sampai dengan waktu yang berakhir ini kita tidak berantakan gitu ya. Ya, betul. Masih banyak, tapi ini sebagai pegangan atau sebagai entry point, mohon monggo diingat-ingat. Kalau nanti ingat permasalahan yang ada di birokrasi secara umum, itu diangkat kembali. Saya akan melanjutkan, saya itu saya mau melanjutkan. Nah, ini yang dimaksud dengan reformasi birokrasi itu harus ada grand design dan roadmap. Grand design itu adalah rancangan induk, sedangkan roadmap itu adalah tahapan-tahapan, peta jalan. Kalau langkah umum itu menurut istilah di sini. Jadi kalau Bapak Ibu meresani kotak yang di tengah yang kuning itu, nah itu definisinya seperti itu. Jadi langkah-langkah menata organisasi, kemudian ketata laksanaan, kemudian MSDM atau manajemen aparatur, kemudian penguatan sistem pengawasan internal, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan dan pemberantasan praktik KKN. Apakah ini sudah dipenuhi? Tidak sama sekali. Kalau Bapak Ibu, 2010 sampai 2025 ini menjadi pegangan kita. Artinya apa? 2020 masih di dalam agenda kita, agenda reformasi birokrasi. Kita monggo silakan nanti Bapak dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, apakah payung 2010-2025 ini masih diikuti atau sudah dilupakan? Kan seperti itu. Lalu ini langkah-langkah yang dimaksud itu dan juga arah kebijakan reformasi. Ya. Coba kita lihat berikutnya. Ini kalau tadi grand design-nya, sekarang roadmap-nya. Ini roadmap adalah operasionalisasi daripada grand design, merupakan rencana rinci dari tahap ke tahap yang lain, bisa per tahun, bisa per 5 tahun. Nah ini, di sini 5 tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama yang telah dilakukan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya. Seperti itu kan di konsep kemarin karena ada tahapan 5 tahunan, tahapan tahunan, bahkan tahapan jangka panjang yang disebut sebagai visi, ya visi. Ini sudah, ini penjelasannya. Kementerian, lembaga, ini dan pemerintah daerah. Ini penjelasan lebih jauh daripada roadmap itu. Kita pahami itu, kita beranjak lagi. Ini sekarang dasar hukum itu Pak Hak, lalu ibu-ibu ya, yang lain ya, tidak kurang-kurang sebenarnya. Ada undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, instruksi presiden, tidak kurang-kurang. Ada 13 itu dasar hukum itu. Sudah kurang kuat apa gitu loh. Dan sudah sangat kuat ini. 2010 ini. Oke, kita kalau sekarang ini
sih roadmap-nya. Dan apa sih menjadi permasalahan yang mau diangkat dan dicari pemerintahan. Nah, di sini ada visi pembangunan nasional, gitu. Visi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional dirumuskan dalam satu kalimat lengkap, singkat, tetapi sudah menggambarkan bagaimana mimpi kita tahun 2010 itu yang harus tercapai pada tahun 2025. Itu artinya konseptualnya gitu. Nah, kemudian dari visi pembangunan ini ada kebijakan tentang informasi, birokrasi. Lalu di sini ada visi lagi, tapi visi informasi birokrasinya lalu dituangkan ke dalam misi reformasi birokrasi. Dari misi diturunkan lagi atau dijabarkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran, lalu sasaran 5 tahun. Nah, di sini roadmap-nya yang menjelaskan tentang langkah-langkah pencapaiannya atau pelaksanaannya itu ada agenda dan target-target serta sasaran. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas. Jadi sampai dengan sasaran 5 tahunan reformasi birokrasi itu grand design-nya, gerakan agenda dan target serta sasaran tahunan itu adalah roadmap. Dan dari sini sudah jelas. Mudah-mudahan tidak campur aduk lagi pemahaman kita terhadap reformasi birokrasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu, mbak-mbak, monggo silakan. Monggo. Ini Pak, menurut saya grand design dan roadmap ini sudah bagus gitu Pak. Tinggal bagaimana seperti Pak bilang tadi cara mengawalnya agar terus berkelanjutan, walaupun ada